Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini, kita kuliah Quran Nick View akan mengkaji kelompok yang berapa? Kelompok 4 atau kelompok 3 ya? Kelompok 3 ya? Saya lupa ini. Ya, 3 Ustadz. Kelompok 3 ya? Nah, baik. Untuk itu dipersilahkan kelompok 3 untuk memulai presentasi dan yang lain-lain untuk memperhatikan dan nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan atau masukan dan juga memberikan penilaian terhadap makalahnya, PPT-nya dan presentasi dari kelompok 3 tersebut. Setelah kelompok 3 ini dengan materi kehormatan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai Al-Quranul Karim ya. Al-Quran yang mulia, tapi banyak orang-orang yang menistakan atau menghina Al-Quran. Nah, itu bagaimana kita memberikan respon terhadap para penista dan penghina Al-Quran. Atau bagaimana penghina-penghina itu argumen-argumen mereka itu seperti apa. Tentu argumen mereka adalah argumen yang lemah, yang tidak bisa diterima oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan itu dibuktikan oleh banyaknya kaum orientalis, kaum non-muslim yang berusaha untuk menghinakan Al-Quran. Justru oleh Allah mereka tidak bisa menemukan keruwetan Al-Quran atau ketidaksinkronan Al-Quran atau ketidakilmiahan Al-Quran. Justru mereka mendapati Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat ilmiah dan akhirnya mereka masuk Islam. Itu diantaranya ya. Ada Maurice Bucaille, ada dulu siapa itu yang dari Prancis itu. Kalau Maurice Bucaille dari Prancis, kalau yang satunya lupa namanya, itu juga memperoleh petunjuk. Kemudian ada lagi dari Mesir, Keuskupan Gereja Katolik Mesir, seorang uskup ini kan tokoh gereja atau jabatan gereja yang cukup tinggi. Di atas pastor-pastor ada kardinal, di atas kardinal ada keuskupan, kemudian ada baru paus yang di tingkat pusat. Jadi yang hanya satu di dunia itu paus. Kalau uskup di masing-masing negara nanti ada kardinal dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira itu. Silahkan kelompok 3 untuk memulai presentasi. Ini apa namanya, presentasinya pakai HP ya? Halo? Iya Ustadz. Nah, kalau pakai HP, HP-nya jangan diberdirikan tapi dimiringkan. Nah, kalau miringkan besar-besar gitu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah kami akan menyampaikan tentang
mempresentasikan tentang konsep kehormatan Al-Quran dan kebatilan argumen penista agama. Kelompok kami terdiri dari slide selanjutnya, Mbak. Yang pertama Mbak Ardita Prima Kartika, yang kedua Mbak Munaya Sofa, yang ketiga Mbak Siti Nur Afifah, dan yang keempat saya sendiri, Ilham Taufik Rohman. Yang pertama tentang pembahasannya apa saja. Yang pertama itu ada kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Yang kedua, penista agama dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga, kemukjizatan Al-Quran membantah argumen tersebut. Terus lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, kemuliaan dan kehormatan Al-Quran. Di dalam surat Al-Waqi'ah, ayat ke-77, Allah berfirman, Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara atau Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraish Shihab menjelaskan, Karim digunakan untuk menggambarkan terpenuhinya segala yang terpuji sesuai objek yang disifatinya. Sebagai kitab suci, Al-Quran memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki kitab-kitab agama samawi lainnya. Pembuktian ini langgeng hingga akhir zaman. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 81-82 dikatakan, apa kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru kamu mendustakannya. Setelah mengagungkan Allah pada ayat 77-80, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang meremehkan Al-Quran lewat ayat tersebut. Meremehkan dalam ayat tersebut merupakan arti kata mudhinun yang memiliki asal kata dzun, yakni minyak, seperti minyak yang digunakan untuk melemaskan atau melemahkan material. Pada zaman Rasulullah SAW, kitab suci Al-Quran diremehkan oleh kaum musyrikin. Al-Quran diletakkan dengan sesuatu yang bersifat sihir, perdukunan, dongeng, dan mitos masa lampau. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter yang lainnya. Selanjutnya, penistaan agama dalam perspektif Al-Quran. Dalam bahasa Arab, kata penistaan, penghinaan, pelecehan, dan lain sebagainya. Penistaan agama atau penodaan agama adalah menganggap agama hina dan ternoda. Ayat yang membahas terkait penistaan agama yakni surat At-Taubah ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufrin innahum la aymanahum la'allahum yantahun. Yang artinya, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Selanjutnya, bentuk-bentuk penistaan agama yang telah dibahas oleh para fuqaha. Ini yang pertama ada menghina Allah, kemudian menghina Nabi Allah, menghina Al-Quran, kemudian menghina sahabat Nabi, dan menghina ilmu dan ulama. Tentunya ada hal-hal lain, tapi garis besarnya adalah poin-poin ini yang merupakan bentuk-bentuk penistaan agama. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh Mbak Dita. Kemudian kemukjizatan Al-Quran membantah argumen tersebut. Dari segi kandungan isi, mukjizat Al-Quran dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, merupakan isyarat ilmiah. Alam semesta terbentuk dari gumpalan gas atau ad-dukhan. Dalam Quran Surat Fussilat
41 ayat 11 yang artinya kemudian dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Yang kedua, merupakan sumber hukum. Al-Quran telah memberikan andil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap merupakan produk hukum yang ideal hingga masa kini. Yang ketiga, menerangkan suatu ibroh dan teladan serta kabar goib, baik yang terjadi pada masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Seperti kemenangan bangsa Romawi dalam Quran Surat Ar-Rum 30 ayat 1-13, yang artinya Alif Lam Mim, telah dikalahkan bangsa Romawi di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Saya kembalikan ke moderator. Itu presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan atau yang ada feedback dari teman-teman yang lain? Monggo. Tanya kepada pemateri. Kan kalau dilihat kan memang Al-Quran itu benar dari segala sisi ya. Artinya secara ilmiah pun Al-Quran bisa dibuktikan. Ya, tapi kok bisa sampai ada itu argumen penistaan yang dimana banyak kita tahu ada argumen-argumen yang mereka memang mendatangkan fakta-fakta ilmiah gitu. Dan memang kalau kita lihat Al-Quran dulu itu kan belum bisa dimaknai secara ilmiah ya. Maksudnya ada beberapa hal yang ada dalam Al-Quran itu nggak bisa dipercaya oleh akal ya. Kita taruh masalah masalah terkait Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya berarti memang berarti orang-orang yang berargumentasi ini sebenarnya nggak salah karena memang dulu itu belum bisa dibuktikan secara sains gitu. Nah, kapan sih pertama muncul penistaan-penistaan itu dan apa dasarnya? Ya, bagus pertanyaannya. Silakan. Saya kira untuk ini langsung dijawab dulu, baru nanti penanya berikutnya menyusul gitu ya. Biasanya model webinar melalui Zoom itu pertanyaan langsung dijawab. Nanti ada penanya berikutnya gitu ya. Silakan dijawab saja oleh kelompok yang bertugas tadi. Izin menjawab. Silakan. Ya, menurut saya penistaan Al-Quran kalau tadi ditanya kapan mulainya, menurut saya mulainya ya sudah dari mulai Rasulullah itu mendakwahkan wahyu yang diterima oleh beliau. Dari situ orang-orang kafir, terutama kafir-kafir Quraisy itu sudah mulai menistakan, yang dibilang sihir lah, yang dibilang ini hanya syair yang dibuat oleh Nabi Muhammad, dan masih banyak sebagainya, hingga mereka tuh menistakan bukan hanya dalam bentuk verbal ya, ucapan, tapi bahkan mereka dengan bentuk gerakan atau apa ya, seperti melempari Nabi. Nah, menurut saya itu termasuk bentuk penistaan dalam bentuk fisik. Nah, terus masalah Al-Quran ini tidak ilmiah, atau tadi dibilang memang ilmiah ya, memang ada sebagian ayat-ayat yang bentuknya itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, seperti tadi mungkin peristiwa Isra Mi'raj, yang mungkin termasuk mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Mungkin itu sampai sekarang memang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Namun nggak kalah banyak juga ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah, terutama ayat-ayat mengenai alam semesta yang itu bisa dibuktikan secara ilmiah dan memang sudah terbukti
kebenarannya atau keberadaannya, seperti ayat yang menjelaskan tentang perkembangan janin di dalam rahim ibu, kemudian ayat yang kalau yang populer mungkin yang sungai airnya terpisah itu ya, dalam surat apa itu saya lupa. Lalu gunung-gunung yang berjalan, yang kemudian setelah diteliti memang benar adanya kalau gunung-gunung itu berjalan, seperti jalannya awan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang ilmiah sebenarnya, dan karena itu pun banyak peneliti-peneliti yang mungkin awalnya mau menjatuhkan Islam, justru malah masuk Islam. Nah, perihal kenapa kok masih ada yang menistakan, itu ya mungkin murni karena mereka belum mendapat hidayah, atau mereka menutup hati, tidak mau menerima kebenaran yang telah disampaikan Allah melalui Rasulnya. Seperti itu. Sependek pemahaman saya. Kalau kurang mungkin bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Ya, silahkan. Ada dari kelompoknya. Baik ya Ustaz. Silakan. Jadi secara berarti orang-orang itu mereka jadi masih bingung nih terkait mana yang dimaksud penistaan itu. Ketika seorang misal dari orientalis ya, dia mengkaji terkait Al-Quran dan melihat bahwa Al-Quran ini ada ayat yang bahkan nggak relevan gitu kan, yang entah itu diteliti dan lain sebagainya. Nah akhirnya dia membuat satu argumentasi yang akhirnya itu mengatakan bahwa di Al-Quran ini ada satu hal yang nggak jelas, yang nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah berarti orang ini termasuk menistakan atau enggak? Secara kan dia memberikan fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah terus ya kayaknya perlu ini sih, yang dimaksud menistakan itu apakah memang orang ini murni benar-benar membenci Islam dan memang tidak menerima kebenaran apapun dari Al-Quran, atau hanya sebatas mengkritik ayat-ayat yang ada di Al-Quran begitu. Karena memang kan sudut pandangnya beda ya. Kalau kita sebagai orang Muslim kan memang diperintahkan untuk beriman, sedangkan mereka kan enggak gitu. Ya ini. Ya, silakan. Tidak. Di antara orientalis itu melakukan bantahan terhadap Al-Quran itu kan karena mereka memiliki agama yang merasa terancam dengan Al-Quran, sehingga mereka berusaha untuk menggali Al-Quran dalam rangka untuk merendahkan dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak ilmiah, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi begitu ya. Maurice Bucaille ditugaskan oleh gereja, kemudian ada dulu juga ditugaskan oleh gereja untuk itu, kerja menjadi orang yang sangat terkuat ya. Al-Quran ternyata sangat ilmiah sehingga dia masuk Islam. Ya apapun itu tetap ya, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran di dalam Al-Baqarah bagaimana sikap Yahudi dan Nasrani, ya mereka itu memang menistakan Al-Quran ya, menistakan dalam Al-Quran diistilahkan dengan mendustakan, yukadzibuna ya, mendustakan Al-Quran. Tidak mengimani berarti mendustakan. Mendustakan berarti bagian dari menistakan kan begitu. Baik itu silakan berikutnya Mas Hendra. Nanti setelah Mas Hendra Azizi untuk menyampaikan. Hendra Wibowo silakan. Ustaz izin bertanya tentang
ciri-ciri paling minimal seseorang atau statement itu disebut menistakan agama atau menginjak kehormatan Al-Quran gitu. Itu apa namanya, ciri minimalnya itu, minimal itu bisa disebut sebuah apa namanya, bisa disebut sebuah argumen yang batil atau menistakan Al-Quran atau agama gitu, seperti apa. Ya, silakan langsung dijawab dulu. Izin menanggapi nggih. Terkait pertanyaannya Mas Indra tadi, bentuk penghinaan itu apa gitu nggih? Kriteria minimal sebuah statement atau ungkapan itu disebut menistakan Al-Quran atau menistakan agama Islam. Klasifikasi minimalnya itu seperti apa? Karena kan tadi sudah dijelaskan bahwa orang Yahudi Nasrani, tapi barangkali terkadang umat Islam sendiri itu nggak keras, statementnya itu justru malah atau Al-Quran, seperti itu Mas. Begini, tiap pemeluk ajaran agama itu mesti meyakini apa yang dipegang atau yang diyakini sebagai agamanya itu merupakan suatu kebenaran. Seorang Muslim meyakini bahwa Islam itu agama yang paling benar. Seorang Kristen pun seperti itu. Orang Hindu, orang Buddha seperti itu. Ketika dari pemeluk agama lain atau bahkan pemeluk agamanya sendiri meragukan kebenaran agama yang kita pegang, itu menurut saya sudah mengarah ke penistaan. Misal gini, di dalam Islam kita meyakini bahwa Allah itu menurunkan agama dengan syariat-syariatnya yang sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, ya. Sampun sempurna semuanya. Nah, ketika seseorang itu meragukan atau bahkan membantah bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kalamullah itu pasti juga adalah sebuah kebenaran. Dan apabila kebenaran itu diragukan atau bahkan dibantah, seperti kata Ustadz Samsul tadi, orang non-Islam itu membantah Al-Quran karena mereka khawatir akan agamanya terancam. Agamanya terancam dengan Al-Quran sehingga mereka mencari-cari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Tapi yang mereka temukan bahwa adalah di dalam Al-Quran itu semuanya adalah kebenaran. Yang membuat salah adalah nalar kita saja atau ilmu pengetahuan kita saja yang belum bisa mencapai untuk menerima kebenaran dari Al-Quran tersebut. Jadi saya rasa untuk kriteria minimalnya ketika orang sudah meragukan atau membantah isi Al-Quran itu sudah bisa disebut sebagai penistaan. Begitu Mas. Ya, terima kasih Mas Ilham. Ada pertanyaan lewat chat, bisa dibaca langsung oleh
oleh pemakalah dan dijawab. Ada pertanyaan dari Azizi, ada dari Mukhlis Ardi. Azizi dan Mukhlis Ardi. Nanti kalau Anda baca kira-kira pertanyaannya kurang jelas, biar Azizi menjelaskan lagi atau Mukhlis gitu. Sudah bisa membuka, sudah bisa membaca pertanyaannya? Ampun Ustaz. Ya, silakan. Izin menanggapi untuk yang pertanyaannya Mas Mukhlis Ardi. Ya. Pertanyaannya, bila tadi disampaikan bahwa bentuk penistaan agama yang disampaikan adalah penghinaan, maka bagaimana pemateri menyikapi generasi muda sekarang yang dia beristihza biddin tanpa sadar, dibuat bahan candaan agar orang lain tertawa. Dan juga dulu saya pernah berdebat dengan senior saya yang dia duduk di atas Al-Quran. Apakah itu suatu bentuk penghinaan juga? Terima kasih. Begini deh. Untuk tentang agama ini dibuat sebagai bahan candaan supaya orang lain tertawa. Saya dulu pernah dengar hadis yang insya Allah punya wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qauma wailullahu. Celakalah bagi orang yang yudhika bihil qauma untuk membuat berbohong untuk membuat suatu kaum tertawa, itu celaka. Ini berbohong, sekedar berbohong saja sudah celaka. Apalagi ini membuat candaan agama. Agama itu dibuat bercandaan agar semuanya tertawa. Ya, itu celakanya berlipat-lipat mungkin, Mas. Dan untuk apakah ketika pernah berdebat dengan senior saya, dia duduk di atas Al-Quran, apakah itu suatu bentuk penghinaan? Gini Mas, menurut pendapat saya, yang perlu kita jaga dalam hidup itu, agama itu perlu nggak dijaga dalam hidup? Itu pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Kalau iya, seberapa pentingkah kita harus menjaga agama itu? Apakah sepenting kita menjaga nyawa atau hanya sekedar kita beragama, ya sudah kita punya agama saja. Kalau kita menjaga agama kita sepenting kita menjaga nyawa kita, maka ketika agama kita, apalagi dasar agama kita diduduki atau mungkin diinjak, itu kalau kita berpendapat bahwa agama itu penting sama pentingnya dengan nyawa kita, maka misal dasar agama kita, Al-Quran, itu diduduki atau diinjak, bisa diibaratkan, misal kalau kepala kita diinjak itu kita bagaimana? Kalau itu ditanyakan itu sebuah bentuk penghinaan atau tidak, ya itu bukan lagi penghinaan, Mas. Ya, kalau Al-Quran sudah sampai diduduki, apalagi diinjak, dibuat mainan, itu penghinaan yang double-double, itu menurut saya. Mungkin ada feedback dari Mas Mukhlis Ardi atau dari yang lainnya, monggo. Afwan, izin masuk Mas Ilham. Izin melanjutkan dari Mas Mukhlis tadi, juga sekaligus bertanya tentang sikap seorang muslim yang ideal menanggapi tindakan penistaan agama semacam itu. Terkadang hal semacam itu cuma digunakan untuk memancing emosi umat Islam, atau dalam kata lain untuk mengadu domba umat Islam. Apalagi di tahun-tahun ini kita masuk tahun-tahun politik yang mana bila
kaca di tahun-tahun sebelumnya, memang hal ini semacam sebagai alat untuk mengadu domba umat Islam, untuk memecah persatuan suara umat Islam. Nah, hal-hal semacam ini bagi seorang Muslim yang ideal sikapnya, atau kita sebagai mahasiswa yang mempunyai latar belakang akademis ataupun intelektual yang lebih, bagaimana menyikapinya yang secara ideal? Mungkin dari pemateri yang lain ada yang ingin menjawab atau bagaimana? Izin menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat ini, yang punyanya belum dijawabkan ya tadi, yang punyanya saudara Azizi ini. Ya, silakan. Iya. Terkait penistaan, apakah sampai sekarang semakin bertambah atau semakin berkurang? Kalau semakin bertambah atau berkurangnya, sejauh ini saya belum tahu ya, bertambah atau berkurang. Cuman kalau sampai sekarang, kalau penistaan itu masih ada. Seperti contoh yang mungkin teman-teman yang baru, ya nggak baru-baru ini juga, yang dulu sempat heboh aksi 212 yang Ahok menistakan surat Al-Maidah, kalau saya tidak salah ingat, tentang tidak boleh memilih pemimpin. Aulia di situ diartikan pemimpin. Kemudian sampai terjadi gerakan 212 itu. Kemudian ada juga sempat viral juga, kayaknya kalau yang ini baru-baru saja, kalau teman-teman pernah baca beritanya, itu ibu-ibu yang kalau tidak salah dia itu Islam, kemudian murtad. Nah, setelah itu dia tuh membuat konten-konten di media terkait penafsiran Al-Quran yang nggak ada dasarnya, yang sekenanya, apalagi bacaannya beliau saja, mohon maaf ya, sangat gimana ya, nggak sesuai kaidah, sangat buruk, kemudian ditafsirkan sekenanya, dan kemudian di ayat itu dijadikan bumerang untuk orang Islam. Nah, termasuk penistaan, itu termasuk penistaan menurut saya. Kemudian kalau kasus yang di luar negeri itu ada juga yang kemudian menggambarkan Rasulullah sebagai bentuk kartun, karikatur. Ada juga kalau di luar negeri mungkin lebih ekstrim ya penistaannya, seperti menginjak-injak Al-Quran, bahkan sampai membakar. Kalau ini tadi saya cari di internet, lagi hebohnya malah penistaan Nabi Muhammad di India, cuman saya belum baca lebih jauh. Jadi sampai sekarang mungkin masih ada, tapi terkait bertambah banyak atau enggaknya saya sejauh ini belum tahu. Itu dari pertanyaan saudara Azizi, mungkin ada feedback. Lanjut pertanyaan yang lain aja dulu. Itu Azizi sudah menjawab, sudah tidak memberi feedback. Itu pertanyaan dari Nikmah. Izin menjawab untuk pertanyaannya Mas Ilham Khairi tadi, nggih, keburu lupa nanti. Oh ya, silakan. Jadi bagaimana kita harus menyikapi seorang yang menistakan agama? Kita kemarin belajar di fikih dakwah itu tentang tingkatan-tingkatan orang, dan juga bagaimana kita menghadapi orang tersebut. Misal orang awam itu kita berikan mau idzatul hasanah saja sudah bisa. Terus orang yang intelektual, kita harus wajadilhum billati hiya ahsan. Kita harus mendebatnya dengan kata-kata yang baik. Jadi kita harus menghadapi seorang yang penista. Itu kita harus tahu dia itu tarafnya seberapa. Kalau orang awam menistakan, misal Al-Quran kok gini. Al-Quran kok berkata seperti ini, padahal yang terjadi di masyarakat seperti ini.
mungkin itu keluar karena ketidaktahuan mereka yang orang awam. Tapi kalau itu sebagai seorang intelek, saya suka kalau kita bisa mempelajari dari cara-cara para ulama kita saling berdebat intelektual dulu gitu, tentang contohnya Imam Ghazali mendebat Imam Ibnu Rushd, terus didebat lagi, dikeluarkanlah kitab lagi oleh Ibnu Rushd yang Tuhafut Walasifah, didebat dengan Tahafut lagi. Nah, itu kalau para intelek berdebat atau dengan sanggah menyanggah itu dengan keintelekan juga. Jadi dengan jadil billati ya ahsan. Jadi kalau kita menghadapi seorang penista dalam tanda kutip, itu kita harus memahami dulu juga mereka itu berada di taraf yang mana. Apakah dia orang awam atau orang yang sudah pintar sebenarnya, tapi mereka tetap saja mencari-cari kesalahan. Kalau di Indonesia itu dulu ada Profesor Harun Nasution pulang dari Amerika mengeluarkan Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, terus dibantah oleh yang namanya Menteri Agama pertama HM Rosidi. Nah, itu mungkin dari saya. Jadi bagaimana menghadapinya, ya kita harus melihat dulu dia masih awam, terus meragukan Al-Quran itu karena ketidaktahuannya, atau dia sudah tarafnya atas, atau dalam arti kata intelek. Atau ada tambahan dari Ustadz? Silahkan dilanjut, itu yang masih ada pertanyaan yang belum dijawab itu. Yang di chat. Nanti pertanyaan berikutnya tidak di chat ya. Di psikologi, karena di chat kalau Zoom-nya ditutup nggak bisa dibaca lagi gitu kan. Termasuk pemberian penilaian tidak di chat ya, tapi di psikologi. Pemberian penilaian tidak di chat, tapi di psikologi. Karena kalau di chat nanti Zoom-nya ditutup, nggak bisa dilihat lagi. Ya. Jadi pemberian penilaian jangan di chat. Kemudian pertanyaan-pertanyaan setelah ini tidak di chat lagi, tetapi di psikologi. Nah, jadi pertanyaan yang lewat Zoom kita cukupkan. Maka hal yang belum dijawab yang ada di chat itu silahkan segera dijawab oleh para pemakalah. Enggak. Izin menjawab pertanyaan susulan dari Mas Budi Raharjo ini. Jadi yang dimaksud orang yang menistakan Al-Quran itu dia yang menistakannya dari segi isinya atau fisiknya atau keduanya. Sependek pemahaman saya ya Mas, yang dimaksud menistakan itu tuh dia bukan hanya sebatas pernyataan atau kata-kata, tapi dia juga mewujudkan dalam perilaku, kemudian dari tindakannya. Jadi nggak hanya melecehkan isinya, tapi mungkin saking geramnya atau sebalnya dengan Islam ya, sampai fisiknya
yang bisa dilecehkan secara fisik ini kan saat ini hanya Al-Quran itu. Fisiknya pun juga dilecehkan dengan cara dibakar atau diinjak-injak seperti itu. Jadi pelecehan itu tidak terbatas pada pernyataan atau pendapat, tapi juga bisa dilahirkan dengan perbuatan seperti itu. Apakah masih ada yang belum dijawab? Ada yang merasa bertanya belum dijawab, silakan. Baik, kalau sudah tidak ada, maka berikutnya adalah tindak lanjutnya ya. Jadi semua yang merasa hadir supaya tercatat dalam presensi, saudara semuanya memberi penilaian kepada pemakalah dan penilaian disampaikan di psikologi. Sehingga saya akan menghitung yang memberi nilai di psikologi, itulah yang hadir, betul-betul hadir. Jadi hadirnya berkontribusi, tidak sekedar diam saja, mendengar saja gitu ya. Jadi ada kontribusi, minimal memberi penilaian. Silahkan dimulai dari sekarang, masuk ke psikologi, kemudian klik pertemuan ke-6, dan klik lagi diskusi. Nah, silahkan masukkan nama Anda dan nilai yang Anda berikan kepada pemakalah. Kalau mau menambah pertanyaan itu lebih baik lagi. Sehingga nanti pemakalah juga akan memberikan jawaban secara tertulis. Ya, dimulai ya untuk yang di psikologi. Nanti sekaligus saya hitung dan saya masukkan ke presensi. Jadi saudara hadirnya tidak hanya yang tampil di Zoom ini saja, tapi juga memberi penilaian. Kalau yang tampil ini sudah saya rekam, sudah saya screenshot, nama-namanya sudah ada, tapi kan nanti ditambah dengan pemberian penilaian. Jadi kalau belum beri penilaian, masih kosong presensinya, maka berikan penilaian. Anda memberi nilai berarti Anda memperhatikan presentasi temannya, saudaranya ya. Lebih-lebih kalau saudara bertanya atau memberi masukan, itu perhatian yang lebih baik lagi. Masih ada waktu, kalau waktu kita itu selesainya adalah jam 9.50 ya, tapi tidak apa-apa, 9.40 saja, jadi kita 1 jam. Pakai Zoom ini 1 jam saja, selebihnya nanti secara tertulis di psikologi. Minimal saudara memberi penilaian, syukur juga memberi masukan ya. Jadi misalnya tadi tentang bentuk-bentuk penistaan ya, model-model penistaan agama yang mungkin belum disinggung banyak oleh pemakalah. Nah, kalau saudara punya
bacaan bentuk-bentuk penistaan agama dari yang paling sederhana, paling mungkin tidak begitu kentara penistaannya, sampai kepada yang penistaan dalam bentuk terang-terangan gitu ya. Itu mungkin bisa diklasifikasi, diidentifikasi. Kemudian juga kemuliaan Al-Quran, karomatul Quran itu seperti apa? Al-Quran disebut Al-Quranul Karim, innahu la-Quranun Karim. Itu karomatul Quran itu seperti apa? Itu juga mungkin bisa diberikan masukan bentuk-bentuk karomatul Quran, baik yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, maupun dari pendapat para ahli. Misalnya Syekh Mamduh Abdurrabin itu yang menulis tentang fenomena Al-Quran itu ya, itu kan juga menunjukkan karomatul Quran dari satu sisi, Kemudian juga misalnya dilakukan oleh Mustafa Al-Dhami. Syekh Mustafa Al-Dhami ketika mereka membantah, mematahkan argumen-argumen orientalis, baik argumen orientalis ahli bahasa, ahli hermeneutika, dan macam-macam, yang mereka melakukan gugatan terhadap Al-Quran, menggugat Al-Quran, menggugat otentisitas Al-Quran dan sebagainya. Maka Syekh Mustafa Al-Dhami menunjukkan bentuk-bentuk penistaan terhadap Al-Quran, dan beliau mematahkan argumen-argumen dari kaum penista Al-Quran dari kalangan orientalis khususnya. Nah, orientalis itu misalnya tidak mau menguji teks, ya, tidak mau menghargai teks Al-Quran, dan tidak mau menghargai riwayat. Mereka hanya apa yang tertulis. Tidak mau bagaimana ini riwayat A, riwayat B, kemudian qiraah itu ada beberapa qiraah, dan beberapa macam qiraah itu adalah qiraah yang diakui, dihargai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian disebut dengan sab'ata akhruf atau qiraah sab'ah. Tapi orang orientalis itu punya pandangan yang lain, dan itu dianggap sebagai titik lemahnya Al-Quran. Mereka melakukan penistaan terhadap Al-Quran, dan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini saya kira hal-hal penting untuk bisa dikembangkan dalam diskusi tertulis. Jangan lupa semua nama masuk di psikologi, di kolom diskusi, minimal Anda memberi penilaian. Dan Anda yang masuk di psikologi dan memberi nilai, itulah yang benar-benar sebagai mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan karena berkontribusi. Saya kira begitu. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah berkontribusi besar mempresentasikan makalahnya, menulis makalah, dan menulis PPT. PPT-nya juga dibagi ya, PPT-nya. Nah, dengan PPT juga bisa memberi nilai kan gitu. Jadi semuanya
harus muncul di psikologi ya. Ya, makalah PPT di-upload ulang di psikologi, di samping tadi sudah ada di grup. Saya kira kita cukupkan untuk pertemuan by Zoom-nya 1 jam tepat kita laksanakan. Selebihnya secara tertulis di psikologi, baik itu diskusi maupun pemberian penilaian, dan saya akan memantau karena itu yang akan saya masukkan di presensi. Jadi tidak sekedar hadir-hadir saja gitu ya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini yang live by Zoom. Insya Allah untuk Kamis yang akan datang kita bisa bertemu secara offline di kelas. Kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi ini kuliahnya tahap 1 ditutup, tahap 2-nya masih terbuka. Diberi waktu sampai beberapa hari ya, untuk memberikan penilaian dan pertanyaan. Tentu diberi waktu juga kepada pemakalah untuk memberikan jawaban dan responnya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.